warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Peradilan Modern. Kali ini kami akan membagikan tutorial tentang cara mendaftar perkara permohonan di pengadilan secara online. Karena kemarin kita sudah membahas tentang daftar perkara gugatan, hari ini kita akan membahas tentang tata cara pendaftaran perkara permohonan di pengadilan secara online melalui website e-court Mahkamah Agung. Baik, pertama sekali kita buka browser, terserah browser Mozilla Firefox bisa, Google Chrome juga bisa, ataupun pakai browser yang lain. Di sini saya akan mencoba Google di Mozilla Firefox. Ketik saja di sini e-court. Oke, kemudian pilih e-court Mahkamah Agung RI. Kemudian, nah di sini di halaman awalnya ada pilihan, bisa klik login, register pengguna terdaftar. Ini khusus untuk advokat ataupun pengacara ataupun penasehat hukum. Jika belum punya akun, maka buat akunnya melalui ini. Nanti akan kami jelaskan di video selanjutnya. Untuk masyarakat biasa, silahkan klik login. Nah, di sini halaman login ini akan diminta email dan juga password. Nah, jika saudara belum punya akun, untuk login ke sini, silahkan mendatangi pengadilan di mana Anda ingin mendaftar perkara. Baik, saya sudah punya akun, kemudian klik login, kemudian klik lanjut. Kemudian klik pendaftaran perkara permohonan online. Karena tadi kita ingin mendaftar perkara permohonan, klik di permohonan online. Kemudian klik tambah permohonan. Nah, di sini sebagai contoh kami akan memilih Mahkamah Syariah Labuh. Nah, jika di Aceh itu namanya Mahkamah Syariah, sedangkan di luar Aceh itu namanya Pengadilan Agama. Nah, hal ini bisa dipraktekkan juga di misalnya di pengadilan negeri, itu websitenya sama semua. Jadi kami akan memilih sebagai sampel yaitu Mahkamah Syariah Labuh. Kemudian klik lanjut pendaftaran. Kemudian di sini pendaftarannya ada 6 tahap. Tahap mulai dari tahap pertama mulai pendaftaran, mengisi data pihak, upload berkas, iskum, pembayaran, dan sampai tahap terakhir yaitu detail pendaftaran. Nah, di sini di tahap pertama kita sudah memiliki nomor registrasi online dan juga tanggal pendaftaran. Baik, kemudian selanjutnya klik daftar. Nah, di sini para pihak akan diminta untuk mengisi data pihak, yaitu untuk pemohon apakah itu 1 orang ataupun 2 orang. Klik tambah pihak. Status pihak di sini dipilih sebagai pemohon, sedangkan jenis pihaknya diisi sebagai perorangan jika yang memohon perkara tersebut adalah perorangan ataupun nanti pemerintah, misalnya kantor PKNL ataupun bank. Di sini saya akan mencoba pilih perorangan. Kemudian isi nama, identitasnya pilih KTP, kemudian NIK, ini saya isi sembarang aja. Alamatnya di sini saya buat Drain Rampak. Nomor telepon kita kosongkan aja. Email, tanggal tempat lahirnya
Drain rampak saja. Kemudian tanggal lahirnya kita isi sembarang. Misal kelahirannya tahun 1980. Kemudian jenis kelaminnya pilih laki-laki, boleh laki-laki boleh perempuan, warga negara seluruh Indonesia. Pekerjaannya kita buat saja wira swasta. Kemudian status kawinnya kita isi kawin, pendidikannya SMA, agama Islam, provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Kelurahan Drain Rampak. Oke, setelah semuanya kita isi, semua tanda bintang ini wajib diisi. Di sini ada keterangannya. Yang bertanda bintang wajib diisi. Kemudian klik simpan. Nah, setelah terisi pihaknya satu, yaitu pemohon. Nah, jika misalnya pemohonnya lebih dari satu orang, contoh dalam hal perkara penetapan ahli waris, maka pemohonnya kan banyak. Jadi kita klik lagi tambah pihak. Nah, pilih status pihaknya juga sebagai pemohon, jenis pihaknya perorangan, nama misalnya kita buat saja Adam, bin misalnya Idris, jenis identitasnya kita pilih KTP juga, kita isi di sini contoh sembarang aja, alamat Drain Rampak. Kemudian teleponnya, emailnya juga. Ini karena kan bintang merah ini berarti harus diisi. Kita isi sembarang aja. Tadi namanya Adam Idris. Nah, ini aja kita buat. Tapi ini harus email yang aktif. Karena nanti pada saat pemanggilan sidang, kalau emailnya tidak aktif, kita tidak bisa mengetahui apakah panggilan sidang sudah masuk ke email atau belum. Makanya di sini emailnya yang aktif. Kemudian tempat lahir Drain Rampak, tanggal lahirnya kita buat saja 1984, bulan 2 tanggal 1. Jenis kelamin kita coba buat aja perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan sama ya, wira swasta. Status kawinnya kawin, pilih pendidikannya, kemudian agamanya Islam, pilih provinsi di Aceh, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Nah, setelah semuanya terisi kita klik simpan lagi. Nah, ini sebagai contohnya kita isi dua pihak pemohon, yaitu pemohon satu dan pemohon kedua. Jika misalnya lebih dari dua, ataupun misalnya pemohon banyak ahli warisnya, pemohon terdiri dari misalnya 9 orang, berarti caranya juga seperti yang tadi, klik tambah pihak. Baik, jika sudah mengisi data pihak semuanya, klik lanjut upload berkas. Nah, di tahap ada upload berkas ini ada dua item yang harus kita upload. Yang pertama dokumen surat dan yang kedua yaitu dokumen bukti. Di item yang pertama dokumen surat, klik upload dokumen. Nah, di sini ada dua file yang diminta, ada dua format file. Di dokumen suratnya dokumen permohonan. Nah, di file yang pertama yang diminta adalah formatnya PDF, sedangkan di format yang kedua adalah format doc ataupun Excel. Nah, file PDF ini adalah file yang telah diketik di komputer, kemudian di print dan ditandatangani oleh semua pemohon. Setelah itu di scan dalam bentuk PDF
baru diupload ke sini. Sedangkan untuk file yang kedua itu adalah file format doc ataupun RTF, yaitu file asli yang diketik di komputer. Nah, file itu diupload ke sini. Ini kami coba upload dulu. Filenya kami isi sembarang aja. Kemudian setelah terisi begini, tekan upload. Oke, berkasnya sudah diupload. Nah, kemudian di item yang kedua ada istilahnya dokumen bukti. Klik upload dokumen. Nah, di sini yang diminta, yang dimaksud dengan dokumen bukti adalah segala ataupun semua berkas yang ingin saudara jadikan sebagai bukti di persidangan nanti. Misalnya KTP, buku nikah, KK, surat tanah, dan sebagainya. Itu dimasukkan dalam satu file dalam bentuk format PDF. Dokumen bukti. Nah, pilih filenya yang udah di scan, kemudian klik upload. Nah, setelah semua file terisi, kemudian klik lanjut perhitungan SKUM untuk mengetahui biaya apa saja yang diminta dalam pendaftaran perkara ini. Nah, di sini ada muncul pop-up ataupun disclaimer yang menyatakan bahwa data yang sudah kita input barusan adalah benar dan pengadilan yang kita tuju adalah Mahkamah Syariah Melaku. Dan di sini ada pernyataan yang menyatakan bahwa Anda setuju beracara secara elektronik di pengadilan. Nah, checklist setuju. Kemudian tekan lanjut. Nah, di sini muncul pop-up lagi, biaya apa saja yang perlu kita penuhi, yaitu yang pertama pendaftaran ataupun PMBP. Kemudian biaya pemberkasan, biaya panggilan untuk pemohon 1, biaya panggilan untuk pemohon 2. Karena tadi kan kita isi kan 2 orang pemohon, jadi biaya panggilannya pemohon 1 dan pemohon 2. Kemudian PMBP panggilan pertama, materai dan redaksi. Kemudian klik tutup. Nah, di tahap SKUM ini tahap keempat, di sini kita bisa lihat berapa besaran biaya panjar yang muncul. Yaitu di sini tertera Rp120.000. Kemudian klik lanjut pembayaran. Scroll ke bawah, tadi di sini scroll ke bawah, klik lanjut pembayaran. Nah, di tahap akhir ini muncul berapa biaya yang harus kita bayar dan kemana yang harus kita bayar, serta muncul di sini batas waktu pembayaran. Nah, di sini muncul misalnya hari Jumat 5 Agustus. Berarti kita harus melakukan pembayaran sebelum jam 21.25 tanggal 5 Agustus. Sedangkan jumlah yang harus kita bayar yaitu 120. Dan nomor pembayarannya ataupun nomor virtual account-nya adalah, nah ini disebut nomor virtual account. Jadi ke sini nanti kita bayar, bukan transfer, tapi bayar. Misal saudara pakai mobile banking, yaitu BSI Mobile misalnya, berarti bisa klik di bayar, menu bayar, kemudian pilih menu institusi, kemudian pilih menu Mahkamah Agung Ekot. Nah, saat diminta untuk memasukkan kode bayar, berarti saudara tinggal memasukkan angka setelah 6008. Nah, berarti di sini contohnya dari angka 895220480403. Nah, ini disebut dengan kode bayar. Jadi setelah masukkan kode bayar, nah di situ saudara sudah berhasil mendaftarkan perkara secara online di pengadilan. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan saudara tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa membantu masyarakat sekitar, dan semoga kami bisa lebih semangat untuk membuat video lainnya. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.